Oke, teman-teman untuk nomor 2 dan nomor 5 ini kan soalnya yang harus teman-teman highlight adalah kita diminta untuk menghitung densitas larutan begitu ya. Densitas larutan, dan untuk di nomor 5 teman-teman juga diminta untuk menghitung selain densitas larutan, teman-teman juga diminta untuk menghitung viskositas larutannya begitu. Nah, saya izin satu klik untuk yang di blank. Slide. Oke, ini teman-teman. Terkait dengan untuk menghitung bagaimana suatu parameter campuran, begitu ya, parameter campuran, entah itu nanti volume campuran, kemudian densitas campuran, viskositas campuran, ini teman-teman membutuhkan satu langkah. Jadi kalau semisal nih teman-teman punya tangki, begitu, kita tambahkan 2 zat di dalamnya, yaitu untuk nomor 2 tadi, adalah gula 50 gram dan air 500 ml. Di sini gula 50 gram, kemudian kita tambahkan air juga 500 ml. Tasnya air adalah 1 gram per mililiter, maka ini 500 ml akan setara dengan 500 gram begitu ya. Nah, profilnya sebelum dia jadi satu di sini, ini kan nanti kita sebut larutan begitu. Larutan adalah perpaduan antara cair-cair atau cair padat yang sudah terlarut begitu. Larutan itu adalah jenis-jenis dari campuran. Jadi kalau campuran antara cair-cair kita sebut dengan larutan, kemudian cair dengan padatan yang terlarut sempurna kita sebut larutan, tapi campuran juga ada stage-nya. Di sini ada suspensi, kemudian ada koloid, dan kemudian ada larutan begitu ya. Ini adalah salah satu kelompok dari campuran larutan itu. Nah, teman-teman kalau udah berbicara dengan larutan, maka otomatis kan zat-zat yang sudah dicampur di sini, jadi gula sama air kan dia nanti sudah jadi satu begitu. Dia sudah jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tanpa alat proses tertentu. Nah, padahal sebelum dia menjadi suatu larutan yang homogen begitu, yang menjadi satu, dia memiliki masing-masing memiliki sifat fisis yang berbeda. Jadi kita punya densitasnya gula, kita juga punya densitasnya air, yang mana di sini dia 1 gram per mililiter dan gula tadi adalah 3 gram mililiter begitu, 3 gram per mililiter. Nah, bagaimana caranya menghitung densitas yang ada di sini? Ini nanti densitas larutan ini nanti tidak sama begitu, Dik. Tidak sama dengan densitasnya gula sendiri dan juga tidak sama dengan densitas murni karena dia sudah tercampur. Bisa jadi larutan ini nilainya lebih tinggi atau bisa jadi dia lebih rendah begitu. Nah, jika semisal nanti teman-teman mendapati bahwa besar densitas larutan atau campuran ini nanti hampir mirip dengan salah satu komponen utamanya, komponen murninya, maka kita bisa katakan bahwa zat tersebut sangat larut begitu. Jadi kalau semisal nanti ketemunya ternyata larutan itu mirip begitu ya, mirip dengan 1 atau mirip dengan 3, maka larutan ini cenderung amat larut terhadap yang lain. Jadi kalau 1 berarti gulanya yang sangat larut terhadap air. Kalau teman-teman nanti mendekati 3, mendekati densitasnya gula, maka air ini nanti sangat larut terhadap gula, begitu, sangat larut terhadap gula. Kalau yang di nomor 1, kalau misalnya mendekati 1, berarti nanti gula yang kemudian sangat larut di dalam terhadap air.
Nah, cara menghitung parameter fisika untuk larutan, begitu larutan bisa ini di sini parameter fisika bisa densitas, bisa viskositas, bisa nanti konduktivitas cairan, kemudian bisa jadi spesifik gravity, begitu teman-teman. Ini rumus utamanya adalah teman-teman harus mengkalikan gitu densitas murni dari zat, kita kalikan dengan fraksi molnya. Begitu ini ya, ini adalah rumus yang harus teman-teman ingat. Jadi kalau besok pengen hitung titik didih, begitu titik didih campuran itu ya kita lihat dari fraksi molnya, sigma fraksi mol dikalikan dengan titik didih murni dari masing-masing komponen begitu. Kalau semisal densitas campuran, maka otomatis teman-teman harus mengkalikan fraksi mol zat. Fraksi mol zat masing-masing kita kalikan dengan densitas murninya begitu. Dan untuk viskositas campuran, maka untuk menghitungnya juga teman-teman harus mengkalikan masing-masing zat itu dengan viskositas murninya. Dikalikan dengan fraksi molnya begitu. Jadi fraksi mol ya, bukan fraksi massa dan fraksi volume teman-teman yang akan kalian hitung untuk menghitung parameter fisika yang berupa campuran. Sehingga untuk nomor 2 teman-teman harus menghitung berapa tuh fraksi gula gitu ya, berapa fraksi gula yang ada di sini, yang ada di dalam larutan. Jadi kita harus hitung untuk menyelesaikan soal yang di nomor 2, teman-teman harus hitung berapa fraksi molnya gula, kemudian berapa fraksi molnya air, kemudian nanti teman-teman baru bisa menghitung berapa densitas campurannya. Saya sudah coba hitungkan buat teman-teman biar nanti lebih paham begitu. Jadi untuk nomor 2 kita lihat yang di sini ya. Nomor 2 kita punya profil tadi masanya 50 gram untuk gula, densitasnya 3 gram. Kita harus tahu berat molekulnya begitu. Berat molekul gula. Gula memang dari sisi komponen C6 H12O6. Di sini insya Allah B adalah 60 gram per mol begitu teman-teman. Sedangkan kalau air dia H2O, BM-nya 18, kita tahu tadi massa yang masuk adalah 500 ml karena densitasnya adalah 1 gram per liter, maka kita bisa dapatkan massa dari air dengan cara kita kalikan dengan densitasnya begitu. Oke, kita hitung, intinya teman-teman menghitung ini dulu ya, menghitung fraksi mol. Menghitung fraksi mol dari larutan gula, kemudian apa yang harus kita lakukan Bu? Yang teman-teman lakukan selanjutnya adalah mengkalikan, begitu ya, mengkalikan antara dengan densitas murninya. Jadi kalau gula ketemunya fraksi mol adalah 0,03, fraksi mol sekali lagi sama kayak yang kemarin ya teman-teman, adalah mol gula dibandingkan dengan dibagi dengan mol totalnya. Untuk menghitung mol, teman-teman tinggal membagi antara massanya dibagi dengan BM-nya, begitu. Gram per mol. Nah, kemudian setelah ketemu untuk masing-masing fraksi mol, jadi untuk gula 0,03 dan untuk air adalah 0,97, kemudian teman-teman kalikan densitas campurannya. Dengan cara mengkalikan untuk menghitung densitas campuran, teman-teman tinggal hitung fraksi mol kali densitas murninya masing-masing. Untuk gula berarti 0,03 dikalikan 3, kemudian untuk air 0,97 dikali 1. Nah, densitas campuran jawabannya ini adalah yang penjumlahan tadi ya, seperti rumusnya adalah sigma dari fraksi mol zat dikalikan dengan parameter fisika yang kita inginkan. Karena ini densitas berarti jumlah dari fraksi mol zat kita kalikan dengan densitas murninya. Nah, total ini adalah densitas
campuran dari larutan gula 50 gram yang kita campurkan dengan 500 mililiter air. Jadi 1,06 gram per mililiter, begitu ya. Densitas campurannya adalah 1,06 gram per mililiter. Begitu, Dek. Nah, dengan adanya nomor 2 ini, teman-teman bisa menyimpulkan begitu ya, bahwa jika kita sudah mencampurkan suatu zat akan mengubah parameter fisikanya begitu. Yang awalnya densitas gula itu pekat begitu 3 gram per mililiter, airnya 1 gram per mililiter, ternyata setelah dicampur terjadi kenaikan densitas terhadap air dan terjadi penurunan densitas terhadap gula. Dia berubah menjadi 1,06 gram per mililiter begitu. Nah, perhitungan campuran ini nanti lumayan agak membantu begitu, akan mempengaruhi perhitungan neraca massa teman-teman. Tetapi yang paling efek untuk ini adalah perhitungan alat besok teman-teman. Jadi kalau besok misal teman-teman udah gimana caranya udah masuk ke mata kuliah untuk desain mixer. Desain mixer kan secara fungsi dia berfungsi untuk mencampurkan satu larutan dengan larutan yang lain. Maaf, satu zat cair dengan zat cair yang lain, atau suatu pelarut air kita tambahkan suatu padatan begitu. Nah, parameter fisika campuran ini seperti densitas campuran, viskositas campuran, kemudian konduktivitas campuran ini nanti sangat mempengaruhi desain mixer yang akan teman-teman rancang begitu. Bagaimana dimensi diameternya, tingginya, kemudian gimana bahan konstruksinya, itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter fisika ini yang sifatnya sudah campuran. Maka perlu diingat mulai dari semester 2 begitu ya, Dek, bahwa untuk menghitung parameter fisika yang sudah larutan, sudah campuran, dan teman-teman ketahui data murninya, kalian tinggal kalikan dengan fraksi mol ya, fraksi mol, bukan fraksi massa, bukan fraksi volume. Kenapa atau Bu kok kita pakainya fraksi mol? Karena fraksi mol suatu senyawa memang untuk menghitung parameter fisikanya itu dilihat dari jumlah molekulnya, tidak dari jumlah masanya, tidak dari jumlah volumenya gitu teman-teman. Jadi memang yang dilihat terhadap fraksi molnya. Itu untuk nomor 2, dan default ya untuk nomor 5 jadinya caranya sama begitu, Dek. Untuk nomor 5 kan diketahui NaOH-nya 5 kg, kemudian H2O-nya 5 kg. Teman-teman diminta untuk menghitung densitas campuran dan viskositas campuran. Jadi langkahnya sama, Dek. Kalian buat dulu fraksi molnya, tentukan dulu fraksi molnya, kemudian teman-teman kalikan dengan densitas murni, kemudian teman-teman kalikan juga dengan viskositas murni, sehingga nanti ketemu viskositas dan densitas campurannya 1,86 untuk densitas campurannya, dan viskositas campurannya yang 47,24 begitu. Nah, untuk ini kira-kira konversi masanya perlu banget nggak Bu gitu ya. Nah, fraksi mol ini kan tidak ada satuannya begitu, Dek. Jadi berapapun satuan yang ada di F atau di N ini nanti tidak mempengaruhi satuan dari densitas murni atau viskositas murninya. Jadi misal seperti ini kan dia kilogram kan ya teman-teman, dia kilogram. Kemudian karena kilogram otomatis BM-nya kan kilogram per kilomol. Maka otomatis N-nya di sini adalah kilomol. Gitu. Nah, sebagian besar memang soal itu kadang-kadang mengecoh gitu, Dek. Kadang-kadang mengecoh di sini kilogram. Maka banyak sebagian mahasiswa begitu dia mengkonversi densitasnya. Jadi karena dia masih dalam gram per mililiter, dia ubah dari kilogram per liter atau dia ubah menjadi kilogram per mililiter begitu.
Ini langkah untuk mengkonversi ini tidak salah, tetapi tidak perlu sebetulnya. Karena apa? Karena yang akan kalian kali, begitu, yang akan kalian kali dengan densitas murni dan viskositas murni ini adalah fraksi mol. Yang mana di sini adalah dimensionless, tidak ada dimensinya. Dia tidak ada dimensinya, sehingga berapapun teman-teman kalikan dengan dimensi, maka kan ya satuannya sama, begitu ya. Jadi tidak perlu teman-teman konversi. Ini tidak perlu kalian konversi. Ada beberapa yang seperti itu di pertemuan-pertemuan saya di ATK 2 kemarin, si masanya ini dirubah ke gram atau dirubah ke, atau densitasnya yang dirubah ke kilogram per liter atau kilogram per mililiter, begitu teman-teman. Jadi ini tidak perlu ya. Jadi kalau semisal asal dia konsisten deh, jadi yang di sini harus konsisten dan di sini harus konsisten. Jadi kalau semisal mungkin soal besok saya agak nakal dalam tanda kutip, agak jahil ke teman-teman, mungkin soalnya saya tanya NaOH-nya 5 kilo, kemudian H2O-nya 10 pon, 10 lbm. Maka otomatis kan 10 lbm ini harus teman-teman rubah dulu ke kilogram untuk biar bisa kalian hitung mungkin molnya atau fraksi masanya atau fraksi molnya, begitu ya. Jadi yang di sini harus konsisten. Jadi kalau kilogram ya kilogram semua, kalau mau lbm ya lbm semua, begitu. Begitu ya untuk soal 2, harap diingat bahwa dia pakai fraksi mol dikalikan dengan parameter murninya, kemudian kita jumlahkan semua komponen kan fraksi mol dengan parameter murni, parameter fisika murninya, begitu. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya dulu untuk nomor 2 dan nomor 5. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup jelas. Nanti teman bisa replay penjelasan saya di YouTube ya. Jika semisal masih ada yang belum paham. Jawaban nomor 3, ada yang ingin nge-share jawabannya berapa? Gimana caranya menghitung nomor 3, Dik? Belum ada yang bisa? Ada yang sudah? Silahkan. Yang ingin share pendapatnya. Belum ada. Setahu teman-teman, spesifik gravity kemarin apa? Masih ada yang ingat apa itu spesifik gravity di materi kita sebelumnya? Berat jenis bukan, Bu? Berat jenis. Caranya ngitung gimana, Yas? Kalau biasa untuk ngitung SG. Hah? Ngitung apa, Bu? Cara ngitung spesifik gravity gimana? Kita bandingkan yang rho A per gram sama dengan PA per ref, Bu. Iya, betul. Jadi rho komponen dibagi dengan rho referensi, begitu ya. Nah, seperti yang harusnya kayaknya teman-teman tahu begitu ya, bahwa spesifik gravity atau berat jenis ini nanti akan
dipengaruhi oleh suhu begitu, Dek. Bukan dipengaruhi suhu ya. Jadi pengukurannya itu tergantung suhu masing-masing gitu, tergantung suhunya masing-masing. Nah, seperti halnya nomor 4 nih. Nomor 4 kita diketahui mungkin kalau misal besok teman-teman udah punya handbooknya Himmelblau, dia selalu menuliskan seperti ini notasinya, bahwa spesifik gravity dari asam cyanida HCN adalah 1,265 10 derajat per 4 derajat. Ini artinya apa toh? Ini artinya adalah bahwa spesifik gravity HCN ini besarnya adalah 1,265 pada suhu 10 derajat Celcius. Jadi, oke, saya tambahkan untuk blank. Oke, jadi tadi HCN kita punya HCN 1,265. Di sini kita punya HCN 1,265 10 derajat Celcius per 4 derajat Celcius. Ini artinya apa, teman-teman? Jadi sekali lagi spesifik gravity atau berat jenis ini kita ukur begitu, ukur terhadap T tertentu, begitu, T tertentu. Nah, spesifik gravity secara rumus kan kita tinggal bagi ya, rho komponen kita bagi dengan rho referensi. Nah, rho referensi biasanya adalah air pada T tertentu, T referensi, begitu. Nah, untuk arti dari SGHCN adalah 1,265 ini, kalau spesifik gravity HCN di suhu 10 derajat Celcius itu adalah 1,265 yang kemudian kita ukur pada sesuai begitu ya, sesuai dengan spesifik gravity air di 4 derajat Celcius. Sehingga kalau seperti ini kita bisa tahu data. Jadi SG air ini pada range suhu segini, suhu berapapun ini nanti menjadi referensi begitu teman-teman. Jadi rho air di 4 derajat Celcius adalah 1,1 gram per mililiter, misal seperti itu. Maka otomatis SG dari HCN ini adalah 1 gram per mililiter kita bagi dengan 1,265. Begitu, sehingga nanti ketemunya adalah 0, sekian gram per liter ini. Tetapi sebaliknya, kalau semisal teman-teman punya atau teman-teman tahu data suatu zat begitu, semisal diesel gitu ya, diesel ini SG-nya 4,3 60 derajat Celcius per 60 derajat Celcius. Maka ini artinya adalah spesifik gravity dari diesel ini pada suhu 60 derajat Celcius adalah 4,3, yang mana ini diriletkan terhadap suhu, densitas air, referensi air pada 60 derajat Celcius. Sehingga untuk tahu densitas dari diesel, maka harus atau teman-teman membutuhkan berapa tuh sebetulnya densitas air pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, dari grafik yang ada di slide ini, sebentar mungkin saya bisa tunjukkan. Ini ya. Ini H2O begitu, Dek. Ini kan profil densitas begitu. Profil densitas itu akan berubah seiring dengan bertambahnya suhu. Ada yang turun, tapi kecenderungannya semua zat organik itu semakin tinggi suhu, dia semakin turun untuk densitasnya. Nah, profil dari untuk SG kita melihatnya adalah referensi suhunya air begitu. Referensi suhunya air. Kenapa rho referensi yang dipakai adalah rho air? Karena kecenderungan densitas air itu untuk turun seiring dengan bertambahnya suhu itu cenderung kecil begitu, malah cenderung bisa diabaikan. Kita bisa lihat dari grafik ini ya, bahwa
dari suhu 0 derajat hingga sekitar 80 begitu, 80 derajat, densitas air tetap di 1 gram per mililiter atau 1 gram per sentimeter kubik. Dia baru berubah mulai di suhu 80 derajat sampai ke 100 derajat. Ini maklum begitu karena apa? Karena proses ini sudah terjadi proses mau ke berubah fase gitu airnya. Fasenya sudah berubah fase sehingga dia akan semakin turun karena densitas gas cenderungnya jauh lebih rendah gitu ya daripada densitas cairan. Begitu teman-teman. Nah, jadi untuk kembali lagi di soal yang di HCN tadi, kalau semisal kita tahu HCN 1,265 10 derajat per 4 derajat Celcius, maka untuk menghitung berapa densitas dari HCN, kita bisa butuh gitu ya, kita butuh berapa tuh sebetulnya rho air pada suhu 4 derajat Celcius. Ini nanti yang kita jadikan referensi. Oh, ternyata rho air adalah 4 derajat Celcius adalah 1 gram per mililiter. Maka untuk tahu rho HCN, kita tinggal bagi antara rho referensinya, kita bagi dengan SG dari zat tersebut. Sehingga nanti ketemunya 0, sekian gram per mililiter. Nah, tetapi sekali lagi zat baik itu organik atau anorganik tidak mesti dicek di suhu air 4 derajat. Ada yang mungkin 30 derajat, 40 derajat, bahkan sampai 60 derajat Celcius. Nah, oleh sebab itu di 60 derajat ini kita perlu tahu begitu. Kita perlu tahu kira-kira berapa tuh sebetulnya densitas air begitu, densitas air pada suhu 60 derajat Celcius. Kita harus tahu begitu, Dik. Nah, karena di grafik tadi bahwa memang air ini dari 0 derajat hingga 60 derajat Celcius tuh dia 1 gram per mililiter, malah nggak 60 ya, 80 derajat Celcius ini densitasnya sama 1 gram per mililiter. Ini adalah 1 gram, kita bisa masukkan datanya. Kita bisa masukkan data densitas air di 60 derajat adalah 1 gram per mililiter. Sehingga untuk mengetahui rho diesel kita sudah bisa hitung dengan cara kita bagi rho referensinya dengan spesifik gravity yang kita ketahui. Jadi 1 gram per mililiter kita bagi 4,3. Ini nanti 0, sekian gram per mililiter. Begitu, Dek. Jadi itu tandanya, sehingga kalau besok teman-teman kebetulan ada soal atau ada profil zat fisika begitu, ini nanti penting sih, Dek, pas kalian sekali lagi untuk merancang alat ya. Karena kadang-kadang di spek bahan baku nih, misal teman-teman beli semen, teman-teman beli semen di suatu sak kan nanti ada beberapa instansi begitu, ada beberapa instansi yang menempelkan atau melabelkan densitasnya sekian gram per mililiter. Kalau itu mudah, tetapi ada juga yang tidak menjelaskannya terhadap densitas tetapi dia SG sekian derajat per sekian derajat. Nah, untuk ini pemahaman tentang apa toh SG, kemudian semen semisal X pada suhu A derajat Celcius per B derajat Celcius ini penting begitu. Yang jelas B ini adalah referensi air, densitas pada B derajat Celcius. Di sini adalah rho dari zat X gitu ya, rho dari semen pada suhu A derajat Celcius. Begitu. Jadi kalau sekali lagi kalau semisal besok nih teman-teman dapat dengan SG misal zat X begitu, dia 5,3 berapa ya? 15 derajat Celcius per 95 derajat Celcius begitu. Maka ini kalian harus lihat dulu deh rho air pada suhu 95 derajat itu berapa gitu. Dari tabel kita semisal kita anggap 0,9 gitu ya gram per mililiter, maka otomatis SG
dari X ini adalah 0,9 gram per mililiter, kita bagi dengan 5,3. Sehingga nanti ketemu berapa? 0, sekian gram per mililiter. Begitu untuk nomor 3. Lebih tepatnya jawabannya adalah ini untuk nomor 3. Jadi larutan gliserol di 15 derajat Celcius adalah 1,184, densitas referensi air adalah 1 gram per mililiter, maka otomatis densitas gliserol ini kita tinggal bagi 1 dibagi Sg-nya. Ketemu 0,844 gitu ya. Oke, terakhir yang nomor 6. Ada yang sudah bisa hitung nomor 6, teman-teman? Cukup kompleks ini nomor 6. Silakan ada yang mau nge-share jawabannya. Farhan udah ketemuan nomor 6. Udah bisa cara ngerjainnya belum? Ella sudah? Atau Teguh? Udah tahu caranya, Dek? Fikri sudah ketemu, Fik? Belum, Bu. Oke, ya, baik. Saya share aja ya cara ngerjain ya, teman-teman. Jadi di nomor 6, oke. Jadi di nomor 6 kita punya data bahwa larutan HNO3 di air dia di suhu 25 derajat, spesifik gravitinya adalah 1,1. Maka dari sini kita hitung dulu. Langkah pertama adalah teman-teman hitung dulu densitas dari HNO3 ya. Begitu. Densitas HNO3 karena spesifik gravitinya adalah 1,1, maka densitas HNO3-nya adalah 1 dibagi 1,1. Di sini 0,909. Oke, ini ketemu. Lalu kemudian teman-teman diminta untuk menghitung berapa fraksi mol jika konsentrasinya adalah 15 gram per liter dan berapa ppm HNO3 dalam larutan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa konsentrasi seperti yang ada di file PPT yang kemarin, bahwa konsentrasi itu kita bisa jabarkan, begitu ya, kita bisa jabarkan dalam, ya ini dia, ya ini, kita bisa tulis dalam ppm atau ppb atau gram terlarut per gram pelarut gitu ya, atau bisa dalam suatu besaran massa per volume gitu deh. Jadi ini secara harfiahnya seperti itu. Nah, di sini dari soal kita ketahui bahwa konsentrasinya untuk HNO3 adalah 15 gram per liter. 15 gram per liter. 15 gram per liter. Nah, ini kira-kira berapa ppm-nya begitu. Teman-teman diminta untuk menghitung, berapa ppm-nya. Nah, di sini yang harus teman-teman ketahui adalah 1 ppm gitu ya. 1 ppm ini setara dengan 1 gram per 1 miligram per liter, karena bagian per juta begitu ya, bagian per juta. Sedangkan kalau 1 ppm ini adalah 1 miligram per mililiter. Ini setaranya dengan ini, karena bagian per juta, jadi 1 ppm adalah 1 bagian per
juta, berarti kan 1000 miligram per liter. Jadi 1 liter air itu kan ini kan sama dengan 1 juta miligram ya. Kan 1 liter air sama dengan 1 kilogram, berarti sama 1 kilogram air sama dengan 1 juta miligram. Jadi itu kaidahnya 1 ppm atau 1 bagian per juta. Kalau 1 ppb di sini adalah 1 bagian per bilion. Bilion itu berarti miliar, teman-teman. Jadi ini 1 liter air, ini kita tetap konversikan menjadi 1 miligram. 1 miligram air. Dan kemudian nanti partnya atau solvennya, solutnya kita ubah juga menjadi 1 miligram begitu. Jadi bedanya di situ 1 ppb itu 1 ppm ini akan setara 1 ppm sama dengan 1000 ppb begitu ya. Ini nanti saya share deh ke teman-teman sekalian. Nah, dari nomor 6 kita sudah ketahui bahwa konsentrasinya awalnya ada 15 gram per liter. Ubah menjadi miligram per liter begitu. Kita tinggal ubah ke miligram per liter, sehingga 15 gram per liter menjadi, tinggal kita kalikan 1000 ya teman-teman, karena liternya tetap 15.000 ppm. Untuk jawaban yang nomor B, berapa ppm HNO3 dalam larutan adalah 15.000 ppm gitu. Lalu kemudian yang nomor 1, fraksi mol HNO3. Nah, fraksi mol HNO3 ini kita cukup butuh banyak step. Yang pertama tadi kita ketahui densitasnya dulu. Densitas dari HNO3 dengan membagi antara SG-nya, specific gravity-nya, dengan densitas referensinya ketemu 0,909. Nah, yang perlu teman-teman tambahkan di sini adalah basisnya. Ya, basis volume larutan. Basis volume larutan ini saya highlight ungu atau ungu deh. Di sini basis itu terserah teman-teman, bisa seliter, karena kita pengen hitung dia dalam gram per liter, karena konsentrasi diketahui dalam gram per liter, maka basisnya kita mengikuti volumenya aja. Basis volumenya kita mengikuti satuan dari konsentrasi yang diketahui. Karena dia gram per liter, maka teman-teman tulis saja 1 liter gitu, 1 liter. Ini sebenarnya basis ini untuk apa sih? Basis ini digunakan untuk teman-teman bisa hitung berapa toh sebetulnya kalau kita punya konsentrasi HNO3-nya 15 gram per liter di dalam suatu ternyata HNO3-nya adalah 15 gram per liter, padahal di situ volumenya adalah 1 liter, maka kita bisa detect begitu deh bahwa HNO3 volumenya adalah 15 gram per liter dikali 1 liter masanya berarti 15 gram gitu. Jadi di sini volume dari HNO3 adalah 15 gram. Kita tinggal kalikan antara konsentrasinya begitu. Konsentrasi dari HNO3 kita kalikan dengan volume basisnya. Lalu
Setelah itu apa yang teman-teman hitung lagi, karena kita harus tahu berapa masing-masing massa gitu kan ya, masing-masing massa dari HNO3 dan air yang ada di dalam suatu sistem ini. Karena di dalam 1 liter ini ada HNO3 15 gram, maka otomatis sisanya kan air gitu ya, karena isinya cuma HNO3 sama air. Kalau di dalam satu larutan ini volumenya seliter, HNO3 di situ 15 gram, maka otomatis airnya adalah 1000 dikurangi 15. Kenapa 1000, Bu? Karena 1 liter air, sekali lagi densitas ya, densitas murni dari air, berarti volume air di sini adalah volume air di sini 1 liter begitu, sehingga 1000 kita tinggal kurangi dengan 15. Jadi masanya adalah 985 gram. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa buat hitung fraksi molnya. Tinggal dimasukkan ke caranya menghitung fraksi mol ya. Jadi 15 sama 985 ini kita taruh di F, kemudian kita hitung N-nya, ini mol. Maka fraksi molnya adalah 0,004 untuk HNO3 dan fraksi mol H2O adalah 0,996 begitu. Mungkin nanti dari sini teman-teman akan bertanya, Bu, fraksi ini basisnya satu banget, Bu. Kalau saya mau pasang 50 atau saya mau pasang 30 itu gimana, Bu? Insya Allah sepertinya tidak akan jadi masalah ya, Dik, dari fraksi masanya. Kita cek dari fraksi molnya. Misal kita tambahkan 10, begitu, fraksi mol ini tidak akan berubah, begitu teman-teman. Kita sama dengankan dulu aja biar gitu. Tuh, jadi kita akan cek, jadi volumenya adalah 1 liter aja untuk basisnya, sedangkan nanti kita tinggal hitung untuk fraksi molnya. Nanti fraksi massanya juga tidak akan berubah seiring dengan Oke, ini kalau massa, insya Allah dia nggak berubah, tetapi kalau mol kayaknya akan berganti karena semakin tinggi massa, molnya akan nambah ya, sehingga nanti fraksi molnya akan berbeda. Jadi basis volume ini harus 1 liter ya teman-teman, atau kita harus ketahui berapa volume totalnya. Karena konsentrasinya di sini adalah dalam 1 gram per liter, maka basisnya adalah 1 liter begitu. Nanti kalau semisal basis ini akan berubah jika diketahui di dalam soal berapa toh sebetulnya total volume yang ada di dalam tangki. Misal kalau kita tahu bahwa volumenya di situ 5 liter, maka berapa fraksi molnya? Maka nanti teman-teman di sini akan ganti 5 liter. Nah, pada dasarnya nanti fraksi massa akan tetap, tetapi yang akan berubah nanti adalah fraksi molnya begitu. Insya Allah seperti itu, Dik, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Untuk yang part 2 insya Allah pada bisa ya, pada dasarnya gini, Dik. Saya kasih contoh untuk yang power ya, yang nomor 4. Yang nomor 4 kita diminta untuk mengkonversi 3.400 horsepower menjadi watt sama BTU. Nah, caranya adalah seperti ini, Dik. Ini kan kita punya data ya, kita punya data dari PDF yang saya share. Untuk menghitungnya cukup sederhana, teman-teman nggak perlu dari sini ke sini dulu, begitu cukup masukkan angka yang ada di sana. Jadi misalnya dari HP ke watt. Dari HP ke watt, HP adalah ini, 1
faktor konversinya adalah dari HP ke watt 1,341 dan 1000. Nah, karena di sini yang diketahui HP dan yang diinginkan adalah rumusnya adalah, jadi kalau di situ kan HP mau kita rubah ke watt kan berarti otomatis kan HP dulu kita bagi antara watt ke HP kan begitu ya, watt ke HP, sehingga yang diketahui kita kalikan dengan yang akan kita cari, kemudian kita bagi dengan satuan konversi dari HP tersebut. Jadi berarti kita kali dengan watt. Watt ini kan 10 pangkat 3 berarti 1000, kita bagi dengan HP tadi. HP berapa? Faktor konversinya 1,341. Jadi kita bagi dengan 1,341. Pun untuk BTU, dari HP ke BTU 3.400-nya kita kali dari BTU dia ini 0,947, kita bagi HP tadi 1,341, begitu teman-teman. Jadi cukup sederhana, dari HP ke BTU tinggal, jadi nggak perlu lewat KW gitu deh, jadi nggak perlu lewat dari HP teman-teman ke KW dulu, terus baru dari KW ke BTU atau dari KW ke watt, begitu tidak perlu ya, jadi bisa langsung, cuma tinggal kita bandingkan aja kita mau merubah kemana. Kalau semisal mau merubah ke BTU per sekon, berarti satuan faktor konversi BTU per sekon dibagi dengan faktor konversi dari yang kita ketahui, dari HP-nya. Kemudian kita kali dengan HP, dengan besarannya, dengan angka HP-nya itu berapa. Begitu ya. Jadi cukup sederhana sebenarnya untuk konversi yang di sini. Sama untuk yang di galon ini, kalau dari galon ke liter, karena liter adalah 1000 ml, karena galon adalah, karena liter adalah 1000, karena 1 meter kubik adalah 1000 liter, maka otomatis kita bagi 1000 per 264,172 atau faktor konversi dari galon. Baik, seperti itu. Nanti saya akan share PDF-nya ini, nanti teman-teman bisa cocokkan begitu ya, jawaban yang sudah teman-teman hitung dengan jawaban yang saya buat. Oke, insya Allah itu saya minta waktunya semenit untuk presensi dulu ya teman-teman, karena ini 25, ada satu orang yang nggak hadir, jadi saya dilala juga nggak hafal begitu, jadi saya harus klik dulu. Tunggu sebentar. Teman-teman 2020 setelah ini ada kuliah lagi di 8.40. Bilang. Ada Bu. Ada Bu. Oke, bentar ya nih. Presensi. Ya, Oke, mulai minggu depan kita sudah masuk ke neraca teman-teman. Jadi inginnya teman-teman sudah refresh ya untuk perhitungan terkait dengan parameter fisika ini, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam menyerap perhitungan NM-nya. Oke, ini. Oke, tanggal pertemuannya hari ini. Terus ini versi. Udah pernah presensi QR Code belum ya, Dik? Wah, saya juga. Oke. Saya buka ya. Oke, silahkan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, insya Allah ya. Soalnya saya di rumah ini, teman-teman, jadi sampaikan kalau unstable ya, teman-teman. Kayaknya masukin kodenya insya Allah bisa, Dek.
Wow, dia langsung berubah gitu. Oke, silahkan dimasukkan dulu. Sambil teman-teman presensi, kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan baca doa khafatul majelis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Nanti habis ini saya akan kirim satu soal lagi. Nanti itu harus dijawab semuanya bagi per individu. Terus nanti ditumpuk ya, dikumpulkan di classroom untuk nanti saya cek teman-teman sudah paham sampai sejauh mana. Bagi yang sudah presensi, sudah sukses untuk presensi, silakan bisa live kayak Gali, Maulana, Zakwan, bisa live banyak, Bu. kuliah selanjutnya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman. Terima kasih, Bu. Bu, izin live ya, Bu. Nah, sama-sama. Iya, Dek, silahkan. Ibu, Iya, sama-sama. Ibu, sinyalku jelek, mau buka presensi susah. Nggak apa-apa, saya tunggu. Kuliah lagi nggak habis ini, Dek? Nggak ada. Oh, ya udah. Nanti saya share, kalau semisal susah, nanti tak kasih tahu kodenya aja, biar nggak usah QR. Ini juga yang baru presensi, baru sedikit, Dek. Belum semua. Oke, yang lainnya belum ya? Ibu, ngapunten mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Dan? Ini nanti di itu ya, Bu ya, di YouTube kan, Bu? Iya, Dek. Nanti bisa review lagi ya. Saya upload insya Allah besok atau enggak lusa. Dan Oke, Bu. Itunya apa, Bu, nama itunya, YouTube channelnya, Bu? YouTube channelnya nanti saya lupa ya. Nanti linknya saya share di Classroom kok, Ardan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Izin live ya, Bu ya? Iya, silahkan Ardan. Kuliah lagi ya. Iya, makasih, Bu. Iya, sama-sama.